Selamat datang di channel Saham Cuan. Seperti biasa, video ini bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan ada di tangan Anda. Di sini, kita akan bedah ASPR secara dalam, jujur, dan objektif. Analisa fundamental ASPR. Pernah nggak sih kamu lihat sebuah saham yang naiknya bukan pelan-pelan, tapi langsung terbang? Dari yang sepi tiba-tiba jadi pusat perhatian, dari yang dilupakan tiba-tiba jadi rebutan. Nah, itulah yang sedang terjadi pada ASPR. Saham yang mungkin beberapa bulan lalu hampir tidak dilirik, tapi sekarang naiknya sudah lebih dari 100% hanya dalam 1 bulan, bahkan lebih dari 160% dalam 3 bulan. Pertanyaannya sekarang ini, peluang emas atau jebakan yang dibungkus euforia? Memahami bisnis ASPR, Deep Dive. Sebelum kita bicara angka, kita harus paham dulu bisnisnya. Karena investasi terbaik bukan dimulai dari chart, tapi dari pemahaman bisnis. ASPR atau PT Asia Pramulya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri kemasan plastik. Sekilas terdengar biasa, bahkan mungkin tidak menarik. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena coba kita pikirkan. Setiap hari, kita menggunakan botol air minum, kemasan minyak goreng, wadah makanan, produk kosmetik, obat-obatan. Dan hampir semuanya butuh kemasan. Dan kemasan itu tidak bisa digantikan begitu saja. Model bisnis. ASPR bukan jualan brand ke konsumen. Mereka adalah pemain B2B. Artinya, klien mereka sama dengan perusahaan besar, bukan individu. Contohnya, perusahaan minuman, perusahaan makanan, industri farmasi, industri kimia. Ini penting karena B2B punya karakter yang stabil, kontrak jangka panjang, tapi margin biasanya tipis. Proses produksi. ASPR menggunakan injection molding dan stretch blow molding. Dengan bahan PET, PP, HDPE, dan LDPE. Ini bukan teknologi baru, tapi entry barrier tetap ada. Karena butuh mesin mahal, butuh skala produksi, butuh jaringan distribusi. Kesimpulan bisnis. ASPR adalah bisnis kebutuhan dasar industri. Bukan hype, bukan tren, tapi stabil. Namun ingat, bisnis stabil tidak sama dengan saham pasti naik. Struktur kepemilikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diremehkan, tapi sangat menentukan. Siapa yang pegang kendali perusahaan? Data menunjukkan Alexio 47,64%, Susan Yowono 20,32%. Artinya, hampir 70% saham dikuasai oleh satu keluarga. Implikasi besar. Ini bukan angka kecil, ini sangat besar. Artinya, 1. Kontrol absolut, 2. Keputusan bisa cepat, tapi risiko, governance risk, minoritas kurang berpengaruh, potensi konflik kepentingan. Free float, sangat penting. Sisa saham publik tidak terlalu besar. Ini efeknya. Harga bisa mudah naik, tapi juga mudah turun. Volatilitas tinggi. Dan ini cocok dengan apa yang kita lihat sekarang. Valuasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur dan tidak bisa dibohongi. Mari kita lihat PER 81,87 kali, PBV 4,09 kali, EV per EBITDA 27,88 kali. Saya ulangi, PER 81 kali. Apa artinya? Kalau perusahaan tidak tumbuh, butuh 81 tahun untuk balik modal. Dan ini sangat mahal. Perbandingan industri. Biasanya perusahaan kemasan plastik PER normal 10 hingga 20 kali, PBV 1 hingga 2 kali. Tapi ASPR berapa? Jauh di atas itu. Kesimpulan valuasi. Pasar sedang bilang ASPR bukan perusahaan biasa. Tapi pertanyaannya apakah fundamentalnya mendukung? Pertumbuhan, realita versus harapan. Sekarang kita lihat apakah pertumbuhannya sebanding. Data menunjukkan revenue naik plus 27% year on year, tapi EPS turun minus 20% year on year. Ini kontradiksi. Pendapatan naik tapi laba turun. Ini tidak ideal. Kenapa bisa terjadi?
Kemungkinan 1. Biaya bahan baku naik, 2. Margin tertekan, 3. Efisiensi menurun, 4. Atau ekspansi belum menghasilkan. Ini sinyal penting, karena growth yang sehat harusnya revenue naik, laba juga naik. Kalau tidak, ada yang tidak beres. Insight penting. Pasar sering kali terlalu fokus pada growth revenue. Padahal yang penting itu profitability. Profitabilitas. Mari kita lihat margin. Gross margin 26,98%. Net margin 5,64%. Ini normal untuk industri kemasan. Tapi tidak spesial. Kesimpulan, ASPR adalah perusahaan bukan high margin, bukan perusahaan premium brand, tapi volume player. Jadi, valuasi tinggi harus benar-benar hati-hati. Transisi, cliffhanger. Sampai sini kita sudah tahu, bisnisnya stabil. Tapi margin biasa, valuasi mahal, laba justru turun. Pertanyaannya sekarang, kenapa harga sahamnya bisa naik gila-gilaan? Apakah ada sesuatu yang kita lewatkan? Atau ini murni karena momentum? Di bagian berikutnya, kita akan bongkar efisiensi bisnis, cash flow, struktur keuangan, dan analisis paling penting. Apakah ini layak dibeli? Atau justru harus dihindari? Efisiensi bisnis, jantung operasi. Kalau kamu ingin tahu sebuah perusahaan itu sehat atau tidak, lihat satu hal ini. Seberapa cepat mereka memutar uang? Dan di sini kita pakai indikator Cash Conversion Cycle atau CCC. Data ASPR, Days Inventory 121 hari, Days Sales Outstanding 27 hari, Days Payable 47 hari. CCC 100 hari. Apa artinya 100 hari? Artinya dari uang keluar untuk produksi sampai uang kembali jadi kas, butuh waktu lebih dari 3 bulan. Ini cukup lama, apalagi untuk bisnis manufaktur yang kompetitif. Mari kita bedah satu persatu. 1. Inventory, 121 hari. Ini tinggi, artinya barang lama di gudang, perputaran lambat, risiko stok menumpuk. Ini bisa berarti demand tidak secepat produksi, atau manajemen inventory kurang optimal. 2. Piutang, 27 hari. Ini masih cukup sehat. Pelanggan bayar relatif cepat. 3. Utang usaha, 47 hari. Perusahaan punya waktu bayar supplier. Kesimpulan efisiensi. Masalah utama ada di inventory. Dan ini penting karena inventory tinggi sama dengan uang nganggur. Implikasi besar. Kalau inventory terus tinggi, cash flow bisa tertekan. Biaya penyimpanan naik, risiko barang tidak terjual. Dan ini bisa menjelaskan kenapa laba turun. Cash flow, darah perusahaan. Sekarang kita masuk ke bagian paling jujur cash flow. Karena laba bisa dimanipulasi, tapi kas tidak bisa bohong. Data menunjukkan free cash flow plus 12 miliar. Ini positif, artinya perusahaan masih menghasilkan uang, belum terbakar cash. Tapi ini relatif. Kecil bandingkan dengan market cap 716 miliar. Artinya, yieldnya kecil. Insight penting. Kalau perusahaan dihargai mahal, harusnya cash flow juga kuat. Kalau tidak, valuasi bisa jadi tidak justified. Struktur keuangan. Sekarang kita lihat apakah perusahaan ini berisiko secara finansial. Data. DER 0,57, LTDEP 46M, cash 36M. Kesimpulan, utang masih aman. Perusahaan tidak terlalu agresif, tidak terlalu konservatif, di tengah-tengah. Keseimbangan yang bagus. Ini artinya tidak terbebani bunga tinggi, masih punya ruang ekspansi. Likuiditas. Sekarang kita lihat kemampuan jangka pendek, current ratio 1,45 kali, quick ratio 0,67 kali. Warning, quick ratio di bawah 1. Artinya, tanpa inventory, aset lancar tidak cukup kuat. Dan ini kembali, mengarah ke masalah inventory. Pola mulai terlihat. Inventory tinggi, quick ratio rendah, CCC panjang. Semuanya saling terhubung. Risiko tersembunyi. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, hidden risk. Warning. 1. Risiko bahan baku. ASPE pakai PET, PP, HDPE. Semua ini tergantung harga minyak. Kalau harga naik, margin bisa tertekan. 2. Kompetisi tinggi. Industri ini banyak pemain.
Tidak punya diferensiasi kuat, perang harga sangat mungkin. 3. Ketergantungan klien. Karena B2B, kehilangan satu klien besar bisa berdampak signifikan. Kualitas bisnis. Sekarang kita naik level, kita tidak hanya lihat angka, tapi kualitas bisnis. Apakah ASPR punya moat? Tidak terlalu kuat. Tidak seperti brand besar, teknologi unik, atau network effect. ASPR lebih ke cost efficiency game. Implikasi, kalau tidak efisien, langsung kalah. Market behavior. Sekarang kita masuk ke bagian menarik. Kenapa harga bisa naik? Ini yang terjadi di pasar. Kemungkinan story-driven rally, liquidity-driven move, momentum trader masuk, supply saham terbatas, free float kecil. Kombinasi ini bisa menciptakan fire, kenaikan eksplosif. Tapi ingat, yang naik cepat bisa turun lebih cepat. Dan sekarang, kita sampai di pertanyaan paling penting. Dengan semua fakta ini, apakah ASPR layak dibeli? Atau justru, ini adalah fase di mana investor harus ekstra hati-hati? Mari kita jawab, secara jujur, tanpa bias, dan tanpa ikut euforia pasar. Psikologi market, ini kunci. Kenapa saham seperti ini bisa naik? Jawabannya bukan di laporan keuangan, tapi di psikologi manusia. Fase-fasenya, awareness, saham mulai dilirik, early move, harga mulai naik, momentum, trader masuk, euforia, semua orang mulai bicara, FOMO, investor retail masuk. Dan biasanya, fase paling berbahaya adalah fase 4 dan 5. Pertanyaan jujur, sekarang kita tanya diri kita sendiri, kamu masuk di fase mana? Kalau kamu baru tertarik sekarang, kemungkinan besar kamu masuk di fase akhir, dan itu bukan posisi yang ideal. Analisa teknikal ASPR. Pernah nggak sih kamu melihat sebuah saham yang naiknya bukan lagi bertahap, tapi langsung melesat tanpa jeda? ASPR adalah salah satu contoh yang sedang terjadi saat ini. Dalam waktu singkat, harga sahamnya melonjak drastis, bahkan lebih dari 100% hanya dalam hitungan minggu. Pertanyaannya sekarang, apakah ini masih peluang atau justru sudah masuk fase berbahaya? Di video ini, kita tidak akan menebak, tidak akan berspekulasi, kita akan membaca chart apa adanya. Tren utama. Kalau kita lihat dari sudut pandang teknikal, hal pertama yang harus kita jawab adalah arah tren. Dan jawabannya sangat jelas. ASPR saat ini berada dalam kondisi uptrend yang sangat kuat. Harga bergerak naik, membentuk pola, higher high, dan higher low. Artinya, setiap turun, selalu ada buyer yang masuk dan mendorong harga lebih tinggi lagi. Tidak hanya itu, harga juga bergerak di atas MA20 dan MA50. Ini menandakan bahwa, baik jangka pendek maupun menengah, masih didominasi oleh buyer. Kesimpulan tren. Selama struktur ini tidak rusak, maka tren masih bisa dianggap bullish. Momentum. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kekuatan pergerakan. Kita lihat indikator RSI, posisinya sekarang berada di sekitar 78. Ini artinya apa? Ini sudah masuk zona overbought. Banyak orang salah paham, menganggap overbought itu berarti harus turun. Padahal, dalam tren kuat, overbought justru menunjukkan momentum sedang sangat kuat. Tapi, di sisi lain, ini juga menjadi sinyal bahwa harga sudah mulai panas. Analogi sederhana, bayangkan mobil yang dipacu kencang. Selama mesin masih kuat, mobil bisa terus melaju. Tapi, semakin lama dipaksa, resiko overheat semakin besar. Dan itu yang sedang terjadi di ASPR. MACD. Kalau kita lihat MACD, terlihat bahwa garis MACD jauh di atas signal. Histogram terus meningkat. Ini menunjukkan momentum naik masih kuat. Belum ada tanda pelemahan signifikan. Kesimpulan momentum. Kuat, sangat kuat. Tapi, juga sudah terlalu panas. Volume. Sekarang kita lihat volume. Karena tanpa volume, kenaikan tidak ada artinya. Yang menarik volume di ASPR, meningkat saat harga naik. Bahkan terjadi lonjakan volume saat breakout. Ini penting,
Karena berarti, kenaikan ini didukung oleh dana besar, bukan sekedar naik tipis atau gorengan kosong. Kesimpulan volume. Kenaikan ini valid, tapi bukan berarti tanpa risiko. Price action atau fase pasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Pola pergerakan harga. ASPR saat ini menunjukkan parabolic move. Ciri-cirinya, candle panjang berturut-turut, kenaikan hampir tanpa koreksi, jarak harga dengan MA semakin jauh. Ini sinyal penting. Pergerakan seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya. Biasanya setelah fase seperti ini, akan terjadi salah satu dari dua hal. Konsolidasi atau koreksi. Area penting. Sekarang kita tentukan area krusial yang bisa jadi penentu arah selanjutnya. Resistance. Area tertinggi saat ini ada di sekitar 270. Jika level ini ditembus dengan volume kuat, maka potensi kenaikan masih terbuka, dengan target psikologis 300, bahkan 320. Support. Sekarang area bawah, ini yang harus diperhatikan. 230 hingga 240, support terdekat. 200, support psikologis kuat. 150 hingga 160, area B sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena kalau support jebol, arah bisa berubah cepat. Risk, reward, ini bagian paling jujur dan sering diabaikan. Saat harga sudah naik tinggi, potensi keuntungan semakin kecil. Risiko justru semakin besar, dan ASPR sekarang berada di posisi itu. Bukan di bawah, tapi di atas. Artinya, bukan area ideal untuk entry baru. Skenario. Mari kita buat 3 kemungkinan. Bullish lanjut. Jika breakout 270, harga bisa lanjut ke 300 hingga 320. Konsolidasi. Jika sideways di 230 hingga 270, ini sehat untuk tren jangka panjang. Koreksi. Jika turun di bawah 230, potensi ke 200 bahkan 160. Strategi. Sekarang, yang paling penting. Harus ngapain? Kalau belum punya, jangan kejar harga. Tunggu koreksi. Tunggu base baru. Kalau sudah punya, amankan profit. Gunakan trailing stop. Kalau trader, ikuti tren, tapi disiplin exit. Kesimpulan teknikal ASPR. ASPR saat ini adalah saham dengan tren sangat kuat. Momentum sangat besar, tapi juga sudah berada di area jenuh beli. Setelah kita bedah bersama, dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. ASPR bukanlah perusahaan yang buruk, bisnisnya stabil, permintaan produknya ada, dan secara struktur keuangan masih cukup sehat. Namun di sisi lain, harga sahamnya sudah bergerak jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan fundamentalnya. Secara teknikal, tren memang masih naik, momentum masih kuat, tapi indikator juga menunjukkan bahwa harga sudah mulai memasuki area jenuh beli. Dan disinilah risiko mulai meningkat. Karena di pasar saham, yang berbahaya bukan saat harga turun, tapi saat harga naik terlalu cepat dan membuat kita merasa bahwa semuanya akan terus naik selamanya. Padahal, pasar selalu bergerak dalam siklus. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda, apakah Anda ingin mengejar harga atau menunggu peluang yang lebih rasional? Karena pada akhirnya, bukan yang paling cepat yang menang di pasar saham, tapi yang paling disiplin dalam mengambil keputusan.